Udah bocor gak? Nanti Bocor. Udah. saling melengkapi. Bang, mungkin seperti apa nih kedatangannya hari ini ke rumah Mas Uya, memantau atau seperti apa melanjutkan ke jalur hukum kah? Atau seperti apa? Yang pertama, saya hari ini ya diminta oleh Mas Uya ya untuk hadir dan melihat situasi rumah ya. Setelah kita lihat banyak di sini karangan bunga, ada yang dari Dewan Masjid di Menteng Atas, ada yang dari para pekerja migran Indonesia, lalu ada dari warga, dan juga ada dari beberapa tokoh ya, yang intinya mereka sangat menyesalkan atas apa yang terjadi kepada sahabat kami ya, dalam hal ini adalah Mas Buya Kuya, dimana sebenarnya ya kalau kita fair menilai ya, setelah ada video yang bersangkutan goyang di DPR, di mana pada saat itu yang goyang juga bukan hanya Mas Buya ya, yang goyang itu banyak, ada Mbak Puan, ada Mbak Sarah Joyo Hadikusumo ya, banyak yang goyang itu. Memang pada saat itu kalau yang saya pahami ya, itu ada acara di DPR yang ditutup atau dihibur dengan lagu daerah yang akhirnya memantik semua orang yang memiliki kecintaan terhadap budaya kita untuk bergoyang. Namun memang saya harus jujur juga, kita memahami bahwa rakyat kita sekarang dalam keadaan sulit. Mungkin ada beberapa dari rakyat atau mungkin sebagian besar masyarakat itu sekarang tidak punya beras di rumah, tidak punya lauk pauk untuk disantap, sehingga hal-hal yang seperti ini memudahkan mereka untuk terprovokasi. Namun yang perlu warga dan juga masyarakat yang mengikuti berita ini untuk mengetahui kasus seperti ini sebenarnya seperti apa. Mas Uya itu setelah dia goyang nggak pernah mengeluarkan statement apa-apa. Namun kan ada beredar narasi ya, video terus dibuat caption, gaji 3 juta per hari itu tidak ada bapaknya, saya jadi artis 10 juta. Lalu ada video-video lain yang seakan-akan meledek, bahkan salah satu media Tribun ya namanya. Iya, dari saya juga menyampaikan juga itu mengutip bulat-bulat dan menambahkan narasi seakan-akan mengiyakan bahwa setelah goyang DPR itu Mas Uya seperti membuat reaksi yang menantang rakyat. Padahal enggak. Saya pastikan itu enggak terjadi. Ya nanti boleh dicek berdasarkan digital forensik. Tidak ada satupun video yang dibuat oleh Mas Uya pasca dia bergoyang untuk membenarkan tindakannya. Yang ada justru dia meminta maaf kepada rakyat ya, cuman kan rakyat sudah keburu mungkin sebagian terprovokasi ya, akhirnya terjadilah kejadian yang menimpa beliau gitu ya. Kalau dibilang kan, oh ya dia kan layak dimiskinkan, dia kan anggota DPR, dia orang baru 10 bulan jadi anggota DPR. Saya berani bertaruh ya, dan saya berani memastikan bahwa perabotan yang ada di rumah ini, rumah yang uang yang dipakai untuk bangun rumah ini murni semua dari hasil kerja beliau sebagai artis atau sebagai pengusaha. Karena kalau yang saya dengar Mas Uya ini kan kolektor mobil juga, sering jual beli mobil ya, disitulah mungkin rezekinya. Tapi apapun itu sudah terjadi, Mas Uya sudah mengikhlaskan semuanya, dan dia juga sudah berjiwa besar untuk menerima keadaan ini. Sudah, apalagi persoalannya. Tadi kan kalau ditanya sama Mbak, apakah akan dilanjutkan ke proses hukum? Tidak pernah sekalipun Mas Uya itu ya melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwenang. Nanti boleh dicek, nggak pernah. Tidak ada laporan dengan kode model B ya, itu kalau di kepolisian yang dibuat sendiri oleh Mas Uya ataupun dibuat melalui kuasa hukum atas peristiwa yang terjadi menimpa beliau. Walaupun sebenarnya kalau kita refleksi lagi tadi, sebenarnya ini ya kurang adil buat beliau. Tapi mengingat kondisi masyarakat seperti ini sekarang, ya ini juga jadi pelajaran buat para pejabat untuk lebih bijaksana lagi bersikap. Dan mungkin protokoler DPR atau protokoler lembaga pemerintahan nanti ke depan hati-hati nih dalam memfasilitasi lagu-lagu atau yang bisa memantik pejabat-pejabat untuk bersikap di luar dari fungsinya gitu. Karena ya sedikit percikan yang terjadi maksudnya tidak sesuai dengan fungsi itu bisa langsung memprovokasi masyarakat gitu. Nah, kembali lagi tadi, Mas Uya tidak akan memproses ini.
ini semua murni kewenangan kepolisian. Kemarin ada salah satu orang ya yang sempat diamankan oleh polisi, itu pun sudah langsung diupayakan penyelesaian perkara sehingga selesai. Seperti Sudah disidangkan, Pak? bukan dihentikan yang ibu-ibu Yang ditangkap, Ya. langsung selesai di tempat. ya. Namun kan ini kalau nggak salah ada beberapa ya. Nah, ini mungkin nanti ke depan Mas Uya juga sudah berkomunikasi sama keluarga sisa daripada para pelaku pada saat itu untuk bisa segera menyurati ya kepolisian untuk menghentikan perkara ini. Jadi kayak diampunilah atas apa yang terjadi kepada Mas Uya. Mas Uya memaafkan semua penjara yang mengambil barang-barang di rumah. Iya. Jadi ada 4 orang tua dari penjara itu minta dari PAN untuk memediasi kepada Uya untuk dilakukan pengampunan. Nah, dari Uya sendiri alhamdulillah akan mengirimkan surat pengampunan kepada 4 orang tersebut untuk supaya membantu mereka dalam proses hukumnya. Gitu. Mas, kalau untuk pencapaian jabatannya sendiri, seperti apa sih, sudah ada komentar dari Mas Uya sendiri atau diskus dengan Jadi gini, kalau mungkin PAW maksudnya, penggantian antar waktu ya. Jadi itu semua kewenangan partai ya. Tapi sependek yang saya tahu, kewenangan partai itu biasanya diatur di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan undang-undang pemilu ya. Nah, seseorang bisa di PAW itu harus jelas nih ada kesalahan atau tidak. Nah, biarlah itu semua nanti berproses. Tapi saya yakin ya, sahabat saya ini orang baik. Ya, kenapa saya bilang dia orang baik? Kalau dia nggak orang baik, saya nggak mungkin pada saat hari H datang ke sini untuk mencoba untuk mempersuasifkan orang yang datang untuk tidak melakukan aksinya. Saya dengan Bang Andre dan warga sekitar, dan juga ada aparat juga dari Polsek pada saat itu, dari jam 7:30 sampai jam 10 lewat kita menahan supaya jangan terjadi penjarahan. Tapi memang kembali lagi pada saat itu ya, karena yang datang sudah terlalu banyak dan ada yang memprovokasi sehingga ya nggak mungkin bisa ditahan. Tapi saya yakin bahwa terlepas dari proses yang ada ya, dimanapun nanti Uya berada, sekali orang baik pasti jadi orang baik. Ya, itu aja. Mas Uya nggak datang hari ini? Nggak jadi apa memang ada Jadi isunya kan dia lagi di luar negeri ya? Iya. Enggak, dia ini petarung ya. Saya tahu banget dia. Dulu di 2023, dia sama rekan saya Bang Kamarudin Simanjuntak dilaporkan di hampir setiap polda. Gara-gara ada video ya yang dia buat, tapi mungkin digiring ya ke arah yang berbeda gitu. Nggak ada dia dihadap. Nah, cuman kan kembali lagi, ada lagi yang membuat semacam kayak pemberitaan bohong ya, mengatakan Uya kabur ke Amerika. Bahkan ada itu salah satu orang Amerika, jadi warga negara Amerika, jadi tentara Amerika ikut-ikutan. Dia bilang, Uya di mana sih kamu? Gara-gara kamu jadi kita semua. Saya bilang, aduh. Pertama, lu orang Amerika. Jadi tentara Amerika. Ngapain ngurusin warga negara Indonesia? Ngapain ngurusin tanah air Indonesia? Dan yang nggak kalah penting adalah apa yang disampaikan itu salah. Uya ada di Indonesia dan nggak hadir karena memang nanti mungkin disampaikan Bang Andre kenapa nggak hadir. Ada trauma datang ke sini, Bang? Mas Ya Uya? kalau dari cerita dari Bapak ya maksudnya, ya mungkin dia emang trauma. Kalau saya juga pribadi sebenarnya trauma karena emang pada saat itu di situ kondisinya. Karena emang pada saat kejadian penjara itu saya emang diutus Bapak ke sini ke lokasi karena emang pada saat itu kita memang mau menyelamatkan kucing-kucing Bapak pada saat itu. Emang karena kan kucing-kucing emang disayang Mas Uya ya. Cuman karena kondisi sudah ramai kita nggak bisa. Cuman plan B-nya itu saya emang disuruh buat ngerekam orang-orang yang mengambil barang-barang Bapak dan kucing-kucingnya Bapak. Supaya apa? Supaya kita bisa melacak orang-orang ini. Dan emang sudah diproses kan, beberapa sudah kembali, beberapa sudah dibalikin. Emang bernegosiasi, Bapak tidak mau melanjutkan jalur hukum karena emang Bapak nggak mau, ya kasihan juga orang-orang yang nanti yang emang ikut-ikutan doang gitu ya, yang terprovokasi gitu. Emang kalau narasi bilang wah Uya tidak sayang, dia bukan cat lover segala macam. Saya tegasnya emang bosnya itu emang cat lover. Kalau dibilang kucing-kucing semua malnutrisi tidak.
Yang diambil Sherina itu emang kucing lagi sakit kondisinya. Saya juga udah koordinasi sama bapak dan sama cat yang jaganya kucingnya, yang melihara kucingnya di sini. Emang kondisinya lagi sakit pada itu. Cuman keseluruhan semua kucingnya hilang itu di care semua. Nutrisinya tercukupin dan bahkan sebulan bisa puluhan juta di uang bapak buat pemeliharaan kucing. Jadi janganlah mau digiring-giring orang terkait bapak tidak cinta kucing segala macam supaya meramaikan gitu. Ya itu bapak juga bilang emang itu sekarang lagi proses untuk pencarian kucing-kucingnya, beberapa yang udah dapat gitu. Dan kalau dibilang balik lagi saya tambahin pernyataan Bang Martin soal berita hoax. Mungkin beberapa wartawan pernah ngeliput bapak yang di DPR yang pas kondisi bapak rambut keriting. Ini para wartawan tahu itu kondisi tentang bahasa apa. Cuman orang-orang yang punya kepentingan sendiri buat menjatuhin bapak itu diedit seolah-olah bapak bilang kan gua artis nggak masalah, gaji 3 juta segala macam, itu dinarasikan supaya bapak dihujat gitu loh, difitnah. Wartawan yang meliput pada saat itu mungkin tahu itu kondisinya emang bukan ngebahas soal gaji, tunjangan segala macam, enggak, itu ngebahas soal yang Amerika setahu saya ya. Cuman dinarasikan bahwa bapak sok ngartis, sok konten. Kalau dibilang pejabat nggak boleh konten dong, lah KDM aja konten ya kan itu kita menunjukkan dokumentasi bahwa kita mengerjakan dan membantu orang gitu loh. Nggak salah dong orang ngebikin itu dokumentasi kan, ya KDM aja melakukan itu dan banyak lagi hal-hal pejabat-pejabat lain gitu. Jadi jangan digiring lah, jangan mau digiring terprovokasi sehingga menyerang bapak karena kalau saya 100% emang semua yang diberitakan itu hoax selain yang di DPR juga itu. Karena kita juga udah diskusi juga ke bapak pada saat permasalahan yang isu-isu itu lebaran gitu. Karena bapak jujur kalau dibilang ngebantu orang, sering ngebantu orang, membantu orang sakit. Bahkan kita ada call center emang khusus warga dapil kita gitu. Banyak yang ngadu segala macam kita proses. Ada pasien BPJS yang tidak dapat rumah sakit, kita proses, kita telepon langsung direktur rumah sakitnya. Kita telepon dapat rawat inap gitu. Jadi makanya saya sangat sayangkan lah kenapa orang-orang terprovokasi buat menyerang bapak. Ya kalau saya pribadi sih ya ada orang yang berkepentingan di sini yang ingin menjatuhkan bapak. Ya bapak seorang artis yang banyak berbuat gitu loh secara DPR. Saya 7 tahun sama bapak gitu. Memang saya tahu gitu gimana kebaikan bapak gitu. Nggak usah lah diumbar-umbarkan bapak, cuman ya itu gitu. Jadi begini, sebagai contoh ya, saya sampaikan begini. Kalau kita berbicara negara demokrasi, ya, Vox Populi, Vox Dei gitu ya, suara rakyat, suara Tuhan. Maka parameternya harus jelas. Yang pertama, ya, Uya ini sebelum dia jadi anggota DPR, ya, dia kan banyak yang stereotyping bahwa dia ini artis lah, nggak bisa apa-apa ya, nggak ada dampaknya bagi negara. Nanti boleh teman-teman cek track record beliau. Dan ini juga salah satu alasan kenapa saya mau gitu ya ikut serta di sini, membantu beliau pada saat juga belum anggota DPR. Karena kenapa? Ini orang punya prinsip idealisme dan juga rasa empati kepada masyarakat. Saya ada bantu 3 perkara yang cukup besar terjadi di Indonesia bersama-sama Mas Buya. Nanti boleh dilihat korban TPPO Myanmar. 21 warga negara Indonesia diperdagangkan oleh sindikat human trafficker Malaysia. Bahkan sindikat ini ngomong begini, Presiden lu Jokowi datang ke sini aja kalian nggak bisa bebas. Itu satu, ada yang jarinya dipotong. Kita berjibaku, kita beritakan, kita koordinasi sama keluarganya. Sampai akhirnya pemerintah dan polisi mengirim utusan untuk membebaskan orang-orang ini. Cukup sampai di situ? Enggak. Saya sama Mas Buya advokasi, pelakunya ditangkap, kita pastikan, kita kawal persidangannya, divonis 12 tahun penjara dan direstitusi 1,5 M. Itu satu contoh. Yang kedua, TKI dan TKW di Hong Kong itu ada sekitar puluhan yang jadi korban kekejaman seorang laki-laki. Itu juga kita advokasi juga. Itu pelakunya sampai di penjara sekarang. Lihat nanti di Polda Jatim, namanya Kenny, saya nggak tahu SHM-nya benar atau enggak ya, tapi dia ngaku Kenny SHMH. Dan kasus-kasus yang lain di Taiwan, lalu kasus-kasus yang lain itu ada ibu-ibu ya jadi istri polisi, anaknya dieksploitasi secara seksual. Ya, kita advokasi juga dari yang tadi divonis cuma 1 tahun 6 bulan jadi divonis 20 tahun. Jadi kalau dibilang ada pekerjaannya atau tidak, dia ini udah banyak berbuat. Cuman kembali lagi ya, keadaan dan situasi itu kan kadang-kadang menentukan juga bagaimana seseorang menyerap pemberitaan.
Nah ini yang coba saya mengerti, karena memang nggak bisa dinafikan juga negara kita ini sekarang dalam keadaan yang memang ya rakyatnya lagi butuh makan, lagi lapar. Ketika ada sesuatu yang terjadi terkait pejabat yang dianggap kurang pantas, itu bisa memantik. Bang, mediasinya antara yang mengambil barang dengan Mas Uya itu dilakukan di mana Bang? Dan sudah selesai semua kah atau masih ada yang belum? Oke, yang pertama tadi yang ibu-ibu tadi itu langsung di Polres Jakarta Timur. Nah nanti kalau untuk yang ada sisa sekarang keluarganya yang sekarang sedang ada di tahanan, nanti mungkin Ibu Santi yang akan sampaikan. Lagi proses. Yang sudah dikembalikan dan yang sudah diambil apa aja? Kucing itu udah ada beberapa, paling Total semua berapa Bang? kemarin 12-an ya. 12. Total semua yang ada di rumah. Total rumah sih 20. Yang sudah balik? Sekitar 7 atau 8, saya juga kurang pastinya. Cuman saat ini sih Bapak lagi nyari kucing yang namanya Uma, biru sama Shepherd. Yang itu belum bisa. Nanti wawancara Tamara yang ngurus soal kucing. Dia yang berkoordinasi sama Bapak langsung. Karena Bapak juga bukan tidak peduli sama kucingnya, dia nyari sampai detik ini gitu. Sama ya itulah barang-barang juga sudah kayak Bapak itu juga lagi cari foto nikahan dia. Itu foto emang itu. foto udah tidak ada lagi, dia katanya buat dokumentasi lainnya gitu. Ya mudah-mudahan dibalikin sih. Total Kalau kerugian nantinya kucingnya tidak akan kembali semua, maksudnya sendiri sudah mengikhlaskan belum? Nah kalau buat obrolan itu sih belum tahu ya. Cuman bosnya masih berusaha untuk mencari semua kucingnya, karena ya itu dia emang pencinta kucing, dan emang kucing-kucingnya itu ya emang dijaga dengan baik gitu loh. Jadi ya sangat sayang gitu untuk dia tinggalkan gitu. Dan itu sama itu juga kan nanti bisa lihat di Instastory Bos Uya, ada muka satu orang yang lagi dicari Bos Uya, bisa lihat nanti di Instastory Bos Uya bahwa itu yang ngambil kucing yang namanya biru. Nah, bisa lihat di Instastory Bos Uya, yang mudah-mudahan itu dengan wajahnya dipampang di sana bisa negosiasi sama Bos Uya untuk mengembalikan kucing itu doang. Mas Uya pasti memaafkan nanti. Pasti, Ya, insya Allah, Mas. pasti. Total kerugian semua sudah terhitung belum sampai hari ini? Kira-kira kisarannya aja. Kalau total sih tidak ada omongan ya. Soalnya kalaupun dibilang sih pasti banyak ya. Cuman kalau Bos Uya juga tidak memikirkan berapa nilai segala macam, karena kan secara pribadi Bos Uya juga mengikhlaskan dengan ya niat orang kalau mau balikin gitu loh. Ya mau berapapun balik ya nggak masalah buat Mas Uya. Yang penting niat baik orang yang ngejar itu mau kebalikin, intinya gitu. Bos Uya cuma mau menunggu itu doang gitu, niat orang yang mau balikin itu doang. Ada miliaran nggak kira-kira? Lebih? Ya something lah, maksudnya ya beberapa ada lah. Adalah miliaran ya. Ada lah, karena emang semua barang habis semua, gitu treadmill, kursi pijat segala macam. Oh, kursi pijat Iya. juga. Butuh pijat. Itu ada ini di gimana? posisi di sini gotong. Jadi kalau saya lihat itu ya, kalau pas saat di lokasi itu emang beberapa orang itu satu kelompok. Aku masih ikut gotong Satu juga. kelompok, dan ya saya juga deg-degan nih di sana ngevideoin, gimana Itu kalau saya ada- ketahuan saya bisa hilang gitu kan. Ada itu patung yang untuk baju itu pun dibawa juga. Manekin itu Manekin ya, manekin. Emang terorganisir kalau aku bilang, beberapa orang ya yang tidak terprovokasi. Emang ada beberapa kelompok yang terorganisir yang mungkin dibayar atau ya kita nggak tahu ya. Itu organisasi mereka, kumpulan mereka emang ngebawanya gotong-gotong gitu, gotong-gotong mungkin dikumpulin di mana saya nggak tahu. Mas, terakhir, rumah ini mau dijual apa mau ditempatin lagi Mas? Atau mau dibiarin aja? Apa gimana? Itu nanti biar Mas Uya aja yang jawab. Iya, ini soalnya tidak ada omongan soal dijual atau enggak. Yang pasti ya maksudnya masih mencari ada yang hilang aja gitu. Yang penting maksudnya cuma menyampaikan ya janganlah sampai masyarakat itu ya mau diadu domba, mau diprovokasi terkait hal isu-isu hoax. Kalau saya bisa tegaskan bahwa Bos Uya saat ini adalah korban hoax. Ya, coba kasih bukti bahwa emang video-video yang menyerang Bos itu benar atau enggak, ya boleh kasih buktinya. Ada nggak yang benar Bos Uya mengklarifikasi terkait dia joget di rapat itu. Tapi yang menyebarin video yang sebelumnya, yang video hoax itu mau diproses gak sih atau dicari atau gimana kan Nah sebelumnya? itu kan banyak sekali ya, sistematis. Jadi nanti biar kepolisian saja yang bekerja. Ya. Tapi yang pasti apakah ini polanya tersangkut kepada pola yang lebih tinggi lagi atau tidak, itu nanti biar urusan polisi. Tapi intinya terkait kejadian ini ya, Mas Uya seperti yang sudah disampaikan oleh dia sudah ikhlas. Sekarang yang paling penting bagaimana masyarakat bisa kembali move on
ya, jangan mau terprovokasi dengan hoax-hoax yang lain sehingga negara kita bisa kembali lagi agar bisa lebih ke depan lebih sejahtera. Itu saja yang paling penting. Oke. Itu satu lagi kalau saya